ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kekuatan untuk sama-sama melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing ke rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah rumah-rumahnya Allah, yaitu masjid. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang baik ini, di waktu yang baik, tempat yang baik masjid, waktu yang baik di pagi hari, dan untuk suatu kebaikan. Thalabul ilmi itu salah satu zikir yang paling utama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan demi keberkahan dari setiap waktu yang kita gunakan untuk sama-sama duduk di tempat ini, insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan sama-sama belajar pada pagi hari ini 2 ayat. Yang pertama, seruan yang kelima di dalam buku tafsir Ya Ayyuhalladzina Amanu, yaitu ayat yang menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah yang ini insyaallah sangat luar biasa, dan gak lama lagi kita akan segera memasukinya, yaitu ayat tentang puasa. Tapi memang mohon izin, dikarenakan ayat ini sudah sering sekali dibahas, dan insya Allah Bapak Ibu kalau yang umurnya 60 tahun, setiap tahun tarikh Ramadan yang dibahas ayat ini, di bulan Ramadan juga banyak dibahas ayat ini. Kalau kita mulai belajar ke masjid dari umur 7 tahun saja, paling enggak sudah minimal 50 kali 3, 150 kali, insya Allah sudah ngelotok. Jadi kita pagi ini cuman sekedar murojaah saja, mengulang saja. Dan selanjutnya ayat berikutnya pembahasannya tidak terlalu panjang, oleh karena itu saya sengaja menggabungkan 2 ayat, yaitu seruan kelima dan seruan keenam di dalam buku tersebut. Insyaallah terdapat di surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Kemudian kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 208 dan 209, insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang ayat 183, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah hafal. Hafal Pak? Hafal Ibu ya? Karena apa Bu? Ngahaja ngapalkeun atau napi ku seringna? Ku seringna. Jadi berarti kalau kita nggak hafal teh karena nggak ngapalin, apa karena jarang dengar? Tos mah teu ngapalkeun, jarang ngupingkeun. Jadi sebenarnya kalau kita sering mendengarkan, maka insya Allah kita juga akan ya minimal itu familiar lah di telinga kita. Bapak Ibu, anak saya itu sudah hafal lagu Tahu Bulet. Padahal saya nggak pernah ngajarin lagu tahu bulet gitu. Tapi karena sering dengar, jadi lagu Tahu Bulet itu jadi hafal. Nah, sekarang ketika kita ya maksudnya itu paling tidak adalah yang kita hafal. Maka sebenarnya di antara resep yang paling mudah untuk menghafalkan Al-Quran itu dibiasakan saja di rumah kita. Pagi-pagi yang diperdengarkan bangun tidur, anak-anak yang diperdengarkan ketika bangun tidur suara murattal, suara Al-Quran. Menjelang tidur yang diperdengarkan suara
suara Al-Quran. Ya seenggaknya tuh ada yang nempel lah gitu ya. Nah, tapi kalau pagi-pagi baru bangun tidur sudah dengarkannya itu apa itu? Ojo dibanding-bandingin. Ojo dibanding-banding itu juga itu anak-anak sekarang sudah banyak hafal. Kenapa? Setiap Sabtu Ahad pagi pasti diputer. Nah, jadi sering dengar, sering membuat itu jadi akrab di telinga kita, nanti jadi terbiasa, maka itu secara otomatis akan disenandungkan. Nah, begitulah Al-Quran. Nah, ayat 183 ini, Bapak Ibu semuanya saya yakin banyak yang hafal. Kenapa? Hari Ramadan yang dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Begitu tarawih malam pertama yang dibaca sama imam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bahkan kultum itu nanti mulai dari Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 10, ustadznya masih ngebahas ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, jadi ini jadi rumus menghafal, Pak. Satu ayat saja tiap hari dengerin. Masa dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, seminggu nggak hafal, insya Allah hafal. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ujung ayat 184-nya lagi-lagi harus jadi perhatian buat kita semuanya. Karena apa di situ? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwasanya berpuasa itu khairul lakum, lebih baik untuk kalian, untuk kamu semuanya. Kalimatnya adalah in kuntum ta'lamun. Kembali kepada tadabbur yang pernah kita sampaikan, yang kita bahas di dalam surah Al-Baqarah ayat 103, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sesungguhnya beriman dan bertakwa itu lebih baik bagi orang-orang Yahudi laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Kalau mereka mengetahui, apakah dikatakan kalau itu karena mereka tidak tahu? Bukan. Mereka tahu tapi tidak mengamalkan. In kuntum ta'lamun, kita semua tahu bahwa puasa Ramadan itu nilainya tinggi sekali di hadapan Allah. Bahkan sampai, nah juga Bapak Ibu sudah hafal, bahwa puasa itu kata Allah, li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberi balasan langsung. Kalau ada seorang bos perusahaan bilang, ini karyawan spesial saya nih, saya sendiri akan menggaji, berarti gajinya istimewa atau lebih rendah? Pasti istimewa. Nah, Allah sudah mengatakan demikian. Tapi kenapa masih juga disebutkan in kuntum ta'lamun? Karena memang tidak semua orang yang mengetahui itu kemudian mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkan. Nah, tentu kita berdoa mudah-mudahan setiap ilmu yang kita pelajari, ilmu yang sudah kita dapatkan tidak hanya menjadi wawasan, literasi, pengetahuan, akan tapi menjadi sesuatu yang menuntun kita pada amal. Apa yang ingin saya sampaikan dari ayat ini? Ketika kita membaca kalimat ayyaman ma'dudat pada waktu-waktu tertentu, ternyata ada yang menyebutkan bahwa ayyaman ma'dudat pada waktu-waktu tertentu. Kalau dibahasakan bahasa marketingnya gini, waktunya terbatas loh. Nah gitu. Kalau ada promo, misalnya di supermarket ada promo diskon
50% pada waktu-waktu tertentu. Itu akan membuat para pemburu diskon itu mencari waktu tertentu itu kapan ya. Berarti kalau waktunya ditentukan, berarti dia berbatas. Ketika waktunya berbatas, berarti ketika kesempatan itu datang, kita harus memanfaatkannya. Itu diantara tadabbur dari ayat kalimat ayyaman ma'dudat. Dan lagi-lagi di sini kita melihat kemurahan Allah, sifat Rahman Rahimnya Allah, bahwa puasa itu adalah suatu kewajiban. Bahkan disebutkan kewajiban itu bukan hanya buat kita. Orang-orang terdahulu juga sudah diwajibkan untuk berpuasa. Tapi Allah masih memberikan rukhsah. Kalau kita kemarin bicara tentang ayat Qisas, hukum dasarnya adalah setiap orang pelaku pembunuhan maka harus dibalas dengan dibunuh. Bahkan dibunuhnya dengan cara bagaimana dia membunuh. Kalau dia membunuh orang dengan cara dipukul, maka dia pun dibunuh dengan cara dipukul. Ada sebagian yang menyebutkan demikian. Tapi dalam ayat ini lagi-lagi Allah memperlihatkan sifat Rahman dan Rahimnya. Kalian diwajibkan untuk berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minkum maridhan aw ala safar. Tapi kalau kamu lagi sakit atau sedang dalam perjalanan, maka boleh kemudian membatalkan dan diganti pada hari yang lain. Ini boleh, bukan anjuran. Tentu kalau kita masih sanggup, dianjurkan untuk berpuasa. Nah, jadi ayat tentang puasa ini saya hanya akan mencukupkan sampai di sini saja. Insyaallah Bapak Ibu semuanya sudah bukan berarti yang saya sampaikan juga Bapak Ibu belum tahu, tapi maksud saya ini sudah sering dibahas, sehingga kalaupun kita bahas insyaallah Bapak Ibu semuanya sudah sangat familiar. Pada selanjutnya ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali lagi ketika kita membaca ayat dan tidak membacanya tidak dari awal, maka yang dianjurkan adalah beristi'adzah saja. Isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Memohon perlindungan. Dari kata adza ya'udzu. Ista'adza yasta'idzu, isti'adzan. Atau juga ada yang menyebutkan ta'awudz, memohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuha, wahai orang-orang, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Kata kerja sekali lagi, yang kalau diterjemahkan secara literal berarti wahai orang-orang yang sudah mengerjakan pekerjaan keimanan. Karena kalau mukmin, kalau orang yang beriman itu bahasa Arabnya mukmin. Makanya Baitul Mukmin itu rumahnya orang-orang yang beriman. Mukmin itu berarti sudah menjadi karakter. Karena kalau dalam bahasa Arab, mukmin itu berarti isim fa'il, pelakunya. Pelakunya itu berarti sudah paten begitu. Disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah mengerjakan pekerjaan beriman. Dalam bahasa kita sudah biasa, wahai orang-orang yang beriman. Udkhulu, kata Allah, masuklah kalian semua fis-silmi. Dalam terjemahan ternyata ada beberapa. Ada yang menyebutkan as-silmi, atau dalam riwayat yang lain dibacanya as-salmi. Jadi cara membaca Quran tuh 3 riwayat membaca dengan as-silmi, fis-silmi kafah. Ada juga yang membaca dengan fis-salmi kafah. Jadi mau silmi, mau salmi itu asal katanya sama. Nah, di dalam surah Al-Anfal, wa in janahu lis-salmi
Di dalam surah Muhammad, fala tahinu wa tad'u ila salmi. Di sini, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi. Apa itu as-silmi? Ada yang menyebutkan as-silmi itu Islam. Yang dimaksudkan adalah agama Islam. Tapi ada yang menyebutkan juga bahwa as-silmi itu perdamaian. Perdamaian. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan perjanjian Hudaybiyah. Dulu ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, sahabat-sahabat Rasulullah itu banyak yang kecewa, ya Pak ya, dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Karena dirasa banyak merugikan orang-orang Islam. Sehingga ketika itu yang paling keras protesnya siapa Pak? Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Alasna 'alal haq wa aduna 'alal kafir 'alal batil. Bukankah kita di atas kebenaran? Bukankah mereka di atas kebatilan? Umar bin Khattab protes begitu. Maka diturunkan ayat asal udkhulu fisilmi kafah, bahwa perang memang menjadi bagian cara mendakwahkan Islam ketika memang tidak bisa dengan cara baik-baik. Tapi kalau bisa dengan cara yang baik-baik, dengan cara damai, maka cara damai itu lebih dianjurkan. Tentu yang lebih masyhur dari yang saya jumpai, as-silmi maksudnya adalah masuklah kalian ke dalam Islam kafah. Kalau bahasa Sundanya kabeh. Kalau bahasa Jawanya sama, kabeh. Masuklah kalian ke dalam Islam kafah, secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Itu yang masyhur. Tapi juga ada yang berpendapat gini. Maksudnya udkhulu fis silmi kafah, bukan masuk Islam ke dalam Islam secara keseluruhan, tapi maksudnya adalah masuklah kalian semuanya. Kafah itu maksudnya kalian semuanya. Kembalinya kepada lafaz amanu, orang-orang yang beriman. Masuklah kalian semua ke dalam Islam. Kafah. Karena kalau dalam bahasa Arab, kafatan itu menjadi hal. Jadi dia menjadi penjelas dari ya ayyuhalladzina dari kalimat amanu. Karena ternyata dalam penafsirannya ada yang mengatakan udkhulu fis silmi kullakum kafah. Masuklah ke dalam Islam setiap kalian semuanya. Itu. Tapi sekali lagi, memang kalau kita baca tentang penjelasan ayat Al-Quran itu banyak sekali tentang penjelasannya. Itu menjadi wawasan dan pengetahuan buat kita. Yang masyhur adalah udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Jadi ayat ini menganjurkan, memerintahkan kepada kita agar kita berislam itu secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Dalam ayat lain, surah Al-Baqarah ayat 85, ketika menceritakan orang Yahudi, Allah mengatakan begini, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan beriman dengan sebahagian lalu mengingkari sebahagian yang lain? Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Kenapa kalian ketika datang Rasul ternyata tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, maka kalian menyombongkan diri. Jadi berislam itu tidak afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ambil sebahagian yang kira-kira cocok, yang kira-kira sebahagian enggak cocok, maka kita tidak mau mengambil.
dalam urusan ibadah, ya kan ini ada dalilnya di Quran. Giliran urusan muamalah, ini kan urusan kita dunia ini. Nah, urusan berakidah kita ikut Al-Quran. Urusan bersosial ini kan urusan sesama kita. Tinggal bagaimana kita menyepakatinya. Padahal di dalam Al-Quran juga sudah diatur bagaimana kita bersosial, bahwa kita tetap dianjurkan dalam bersosial itu memiliki batas-batas. Ada yang dimana kita bisa berijtihad, ada yang memang kita ya sudah begitu. Apa yang sudah disampaikan Al-Quran ya sudah begitu. Seperti halnya ketika kemarin kita belajar tentang ayat tentang pengharaman khinzir. Apa khinzir, Pak Bu? Khinzir itu babi, Pak. Cuman saya nggak nyaman nyebut babi. Jadi saya biasa membahasakan itu khinzirnya eta kene sih salah sama kan asal tak enak itu nyebutkan nanti. Makanya kalau saya membahasakan juga bukan babi, bukan anjing, tapi dogi gitu ya. Enggak tahu asal nggak enak kayak gitu kedengarannya teh. Itu kan ketika sudah Allah menyatakan bahwa khinzir itu haram, ada ulama yang bilang terus nggak usah dicari-cari kenapa kok diharamkan, karena berbahaya, karena nggak usah. Kenapa diharamkan? Karena Allah sudah mengharamkan, titik. Tapi ternyata itu kebaikannya saja. Ternyata sekaligus itu menjadi bukti bahwa ternyata yang dilarang oleh Allah itu memang tidak baik untuk manusia. Ternyata yang diperintahkan oleh Allah itu ternyata memang baik untuk manusia. Syekh Izzuddin Abdus Salam dalam muqaddimahnya kitab Syajaratul Ma'arif beliau mengatakan min lutfir rahman, di antara sifat lembutnya Ar-Rahman yaitu Allah adalah pasti dia memerintahkan kepada sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat seorang hamba. Itu kata beliau, di antara kelembutan Allah, di antara kebaikan Allah adalah ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka sesuatu itu pasti baik untuk hambanya fid darain. Apa itu fid darain? Di dua tempat. Di mana? Baik di dunia dan baik di akhirat. Di dunia pasti kita akan mendapatkan manfaatnya. Ketika kita menjalankan perintah Allah, pasti kita akan merasa nyaman, tenang. Sa'adatil Islam, sa'adatil ihsan, di antara kebahagiaan seorang manusia itu adalah taatillah, taat kepada Allah. Jadi ketika taat kepada Allah itu sudah insya Allah akan datang ketenangan, ketenteraman. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 97, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beramal itu dalam keadaan mukmin, yakin dan percaya sepenuhnya kepada diri Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Para ulama menyebutkan di antara kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang tentram, tenang. Sehingga kita terkadang suka jadi obrolan. Kalau kita lihat, hanya dia tuh biasa-biasa aja, tapi kok kelihatannya ceria. Ada orang yang gitu Pak ya. Orang yang dalam kehidupannya kelihatannya ya begitu pas-pasan gitu ya. Tapi
ngelihat wajahnya tuh ceria, bahagia, cenah. Dan saya mah nggak pernah lihat wajah orang. Jadi wah tercermin. Tapi ada orang yang mobilnya ayat tilu, rumahnya ageng. Tapi kalau ngelihat wajahnya teh kayak wajah-wajah penuh masalah. Weh. Ada kayak gitu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka yang diberikan oleh Allah adalah kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu diantara penjelasannya adalah kehidupan yang tenang, tentram, masya Allah. Ya, rumahnya mah kecil biasa, kehidupannya, tapi anak-anaknya soleh solehah, orang tuanya senang, bahagia begitu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang berislam, orang-orang Islam agar berislam secara kafah, secara menyeluruh dalam seluruh kehidupannya. Maka ketika kita mengikuti itu, kedamaian itu akan kita dapatkan, ketentraman itu akan Allah turunkan kepada hati kita. Karena memang damai dan tentram itu adanya di hati, bahagia itu ada di hati. Maka kemudian ayat ini Allah lanjutkan dengan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Maka janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Khutuwat itu kata plural dari kata khutwah, artinya langkah atau jalan. Kalau Yusuf Hamka menyebutkannya jejak syaitan. Nah, orang Melayu kan, orang Sumatera. Langkah-langkah syaitan, jejak syaitan. Nah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita sudah menemukan beberapa ayat tentang ayat wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ketika kita membahas ayat 172, saya selipkan juga ayat 168 tentang perintah makan makanan yang halal. Di situ juga Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk masuk Islam secara kafah, Allah mengikuti lagi dengan kalimat wala tattabi'u khutuwati syaitan. Mafhum mukhalafahnya adalah ketika kita meninggalkan dengan sengaja sebahagian ajaran itu karena alasan, ya berbagai alasan, maka itu berarti kita sudah mengikuti sebagian dari langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan atau cara-cara syaitan itu jangan kamu ikuti. Langkah-langkah syaitan itu apa? Langkah-langkah syaitan itu setiap sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, maka itu adalah langkah syaitan. Syaitan itu apa? Syaitan kita pernah bahas. Syaitan itu berasal dari kata syatona. Apa itu syatona? Jauh dari kebaikan, atau jauh dari ketaatan, atau jauh dari perintah Allah. Jadi sesuatu yang menjauhkan kita dari kebaikan, sesuatu yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah, sesuatu yang menjauhkan kita dari perintah Allah, maka itu adalah syaitan. Meskipun kelihatannya gagah. Kan kita biasanya menisbatkan syaitan itu dengan sesuatu yang seram, ya kan? Seram, rambutnya panjang, ada lubang di punggungnya, nah, gitu kan, kuntilanak. Dulu kita di kampung kan gitu kan. Makanya ketika dibilang, ketika mendengarkan kajian, mendengarkan hadis, bulan puasa itu setan diikat
Terus anak-anak gimana? Wah, malam-malam hari pada taat, pada berani itu berkeliaran. Kenapa? Nggak ada setan. Bukan setan itu yang diikat. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Kita sudah tahu bahwa subuh yang paling baik sholat berjamaah di masjid. Kita sudah tahu itu. Tapi tuh selimut nganggu payan, nuju tiris. Begitu bangun jam 3:30, begitu keluar dari kamar gerimis itu. Balik lagi, tarik selimut lagi. Begitu azan didengarin lagi, gerimisnya udah berhenti, tanggung lah. Itu setan sedang berbisik. Setan sedang berbisik. Tos merah. Da kamari oge seminggu tara putus kan. Waktu tegerimis, namanya gerimis, da Allah Maha Pengasih. Allah Maha Uninga. Tenang we. Banyak tos jamaah seminggu, tos jamaah sekali ge. Nah, gitu kan. Makanya aya alasan oge di. Jadi bisikan-bisikan seperti itu, makanya di antara jihad itu disebutkan yang pertama tuh jihad melawan diri sendiri. Tapi kita belum apa-apa sudah syaitan yang jadi kambing hitam. Kata syaitan teh, nah saya deui, nanti pada saya macam naon. Dan dinaon kan ya, oke, kok abis teh saya gugah nanti. Nah, setan menjadi kambing hitam. Kenapa jangan ikuti langkah-langkah syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Tapi syaitan itu juga pinter. Di dalam surah Al-A'raf, kenapa iblis itu sampai akhirnya berhasil menggelincirkan Nabi Adam? Apa yang dikatakan? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan sungguh saya tuh ke kalian tuh, ya saya mah cuma ngasih nasihat aja, cuma ngasih masukan aja, gitu. Nasihat. Nah, jadi salah satu cara syaitan menggoda itu dengan menghiasi sesuatu itu dengan yang logis, dengan yang baik. Iya, seperti itu. Dan kata innahu lakum aduwwum mubin ini Allah juga mengulang berulang-ulang kali. Di surah Yusuf, di surah Az-Zukhruf, di surah Fatir. Allah di surah Fatir gini, kata Allah, inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adu, musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka perlakukan ia sebagai musuh. Ada yang memperlakukan musuh sebagai teman? Nah, tadi itu sudah tahu, sudah ada selimut nganggu payan diturutan deh. Nah, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya akan mengajak kelompoknya liyakunu min ashabis sa'ir, menjadi ahli sa'ir, salah satu nama neraka. Nama neraka itu ada berapa, Pak? Ada jahim, ada sa'ir, ada jahannam. Yang penting orang-orang ingin mengatakan jahannam ya. Makanya kalau orang Melayu, kalau kita dengarin di Malaysia, mengumpat orang itu salah satunya dengan kata jahannam. Nggak pernah saya dengar orang mengumpat dengan kata jahim kamu. Nggak pernah. Ya ada jahannam. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Apa bukti kalau iblis itu memang musuh?
Buktinya Nabi Adam yang sudah diciptakan oleh Allah di surga, meskipun memang sudah takdir Allah Nabi Adam itu diturunkan di muka bumi, itu hanya untuk itu pembahasan lain. Tapi memang syaitan itu, anak buahnya iblis itu memang sudah mendeklarasikan, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Oleh karena engkau sudah menyesatkan itu bukan berarti Allah menyesatkan, tapi Allah sudah menghukumi iblis itu tersesat. Bukan menyesatkan itu berarti Allah mengantarkan kepada kesesatan, bukan. Tapi karena Allah sudah menghukumi iblis itu tersesat, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, maka kami la aq'udanna lahum akan menggoda anak cucu Adam, menghalang-halangi anak cucu Adam, siratakal mustaqim, dari jalan-jalanmu yang lurus. Nah, nyambungkan dengan tadi, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena langkah syaitan itu pasti akan menjauhkan dari Allah. Di sini sumpah iblis pun begitu. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Targetnya kemudian adalah wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka iblis akan menggoda dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati mereka menjadi hamba-hambamu yang syakirin, orang yang bersyukur. Innahu lakum aduwwum mubin. Kalau dilihat secara bahasa mestinya itu kalimatnya gini, innahu aduwwum mubinun lakum, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Tapi kalimatnya dibalik, innahu lakum, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata, jelas permusuhannya, jelas kontraknya dengan hamba Allah. Maka salah satu pintu-pintu syaitan itu diantaranya adalah tasyabuh dengan orang kafir. Kenapa? Karena yang dilakukan orang kafir pasti disukai oleh syaitan. Karena orang kafir melakukan sesuatu yang pasti tidak dikehendaki oleh Allah. Kalaupun mereka melakukan suatu kebaikan, dasarnya bukan karena keyakinan kepada Allah. Ya, universalitas saja, bahwa ini baik. Tapi itulah kemaharahman rahimnya Allah. Lagi-lagi, setiap kita membaca ayat Al-Quran, ada janji, ada peringatan, ada ancaman. Kalau kita renungi, selalu ada kasih sayang Allah di situ. Orang kafir dari 0 sampai 65 tahun sampai 70 tahun dia kafir. Tapi dalam kekafirannya itu ada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Umur 70 dapat hidayah, maka otomatis kebaikannya dikonversikan menjadi amal soleh. Sedangkan keburukannya dihapus oleh Allah. Maka membaca ayat selalu kita kaitkan dengan kasih sayang Allah. Kenapa Allah melarang kita untuk mengikuti langkah syaitan? Karena Allah yang sudah menciptakan neraka pun bahkan sebenarnya tidak mau memasukkan hambanya ke neraka. Tapi karena sudah konsekuensinya, maka itu adalah akibat yang kita pilih. Makanya dalam surah Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam hati kita sendiri itu sebenarnya antara kebaikan dan keburukan itu berperang. Betul ya?
iya teh terus pada Ramadan deh iya teh biasanya kayak iya deh ya kan Ramadan ya makanya yang mudik itu tahun aja teh mending mudik mending infaknya ada mudik kok kita silaturahim jadi akhirnya apa kita mengabaikan amalan yang lebih utama meninggalkan amalan yang lebih utama mengejar amalan yang yang di bawahnya itu juga salah satu langkah-langkah syaitan. Maka mungkin kita sering dengar ya ada kisah orang yang mau berhaji akan tetapi kemudian membatalkan hajinya. Kalau di ceramah-ceramah sering kita dengar nih, dia membatalkan hajinya, uangnya digunakan untuk diinfakkan kepada tetangganya yang lapar. Ternyata dia sudah mendapatkan pahala hajinya. Karena apa? Karena saat itu untuk menyelamatkan tetangganya yang kelaparan itu lebih diutamakan daripada dia melaksanakan ibadah haji. Sampai Rasulullah itu mengancam loh. Kata Rasulullah, bukan termasuk golongan kami, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Siapa yang itu? Saya lupa lagi apa laisa minna atau laknah itu ya. Siapa yang tetangganya perutnya lapar sementara dia tidur nyenyak. Itu betapa pentingnya. Terkadang ibadah sosial itu lebih dianjurkan daripada ibadah makhluk kepada Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat berikutnya, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Fa in zalaltum, kalau saya dengarkan terjemahannya itu fa in zalaltum, apabila kalian menyimpang gitu ya. Ternyata pas saya pelajari lagi mana zalaltum itu asal katanya itu menapakkan kaki pada sesuatu yang bukan tempatnya. Berarti apa? Ada yang menerjemahkan itu terpeleset, tergelincir. Nah begitu juga Profesor Goresyab itu kalau tidak salah menerjemahkannya dengan kata tergelincir. Tergelincir itu dengan sesuatu yang besar atau yang kecil, Pak? Kecil. Orang itu nggak mungkin tergelincir karena batu yang besar. Kalau batu yang besar itu bukan tergelincir tapi menimpa. Tapi sesuatu yang kecil itu yang membuat orang itu jadi bisa tergelincir. Kenapa tergelincir? Karena kurang hati-hati. Iblis itu kan dulunya kan hamba Allah yang taat. Siapa nama iblis itu? Ajazil. Jadi dulu itu Azazil itu adalah makhluk Allah di muka bumi yang taat, sehingga level ketaatannya itu mendekati level ketaatan malaikat. Sehingga ketika terjadi kerusakan di muka bumi, maka Ajazil ini dan kerusakan di muka bumi dan Allah menghancurkan apa yang ada makhluk yang membuat kerusakan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menjadikan makhluk di muka bumi sebagai khalifah, Ajazil ini udah GR. Kirain dia karena dia sudah merasa jadi hamba yang taat, jadi soleh. Bukannya menjadikan Ajazil yang kemudian jadi iblis itu, malah menciptakan Adam, makhluk yang baru diciptakan. Tidak hanya baru, yang diciptakannya dari tanah deh. Jadi kemudian iblis itu merasa lebih baik daripada Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu
min tin. Itulah yang menjadi karakter orang Yahudi kenapa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang menjadi sebab penolakan orang Yahudi terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad itu anak yatim, miskin, ya, bukan dari orang terpandang. Meskipun kalau kita baca sirah Nabi Muhammad itu silsilahnya adalah bangsawan. Tapi karena mereka merasa mereka lebih baik, maka dan menginginkan kenabian itu datang kepada mereka, mereka menolak itu. Maka hati-hati dengan merasa lebih baik, saya lebih berperan, saya lebih berkontribusi, eta saha. Nah, gitu ya. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepada kalian al-bayyinat. Al-bayyinat situ ulama menyebutkan di antara ada 3. Yang pertama yang dimaksudkan adalah mukjizatnya Rasulullah SAW. Yang kedua ya Nabi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah Al-Quran dan agama Islam. Maka nanti di akhirat digambarkan di surah Al-Mulk, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka ditanya, sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir, apakah tidakkah telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Nanti mereka menjawab, mereka menjawab, bala, betul, qad ja'ana, telah datang kepada kami nadhir, seorang pemberi peringatan. Fakadzabna, akan tapi kami mendustakan. Wa qulna, dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai', gak ada itu. Nah, ini kan kalau kita baca sirah, ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Allah, itu kan banyak diingkari dengan dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu penyihir, yang di bawah Muhammad itu adalah ABCD dan sebagainya, ya. Maka kata Allah, kalau sudah datang al-bayyinat, tapi kamu malah tergelincir, malah kamu menyimpang, padahal sudah jelas Al-Quran sudah datang, Islam sudah datang, Rasulullah sudah menyampaikan. Fa'lamu, maka ketahuilah Annallaha azizun hakim, Allah itu maha perkasa, tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Allah maha perkasa, tidak ada yang bisa menghalangi hukumnya. Tapi sekaligus Allah itu hakim, Allah juga maha bijaksana. Fa'lamu, ketahuilah. Makna ketahuilah itu di sini bukan hanya sekedar kita diminta untuk tahu. Ketika kita tahu bahwa Allah itu maha aziz dan maha hakim, maka hati-hati. Karena Allah dengan pengetahuannya, Allah dengan kebijaksanaannya, Allah dengan keperkasaannya, maka Allah di sisi lain syadidul iqab, di sisi lain juga ghafurur rahim. Maka Allah maha aziz, tiada yang bisa menghalangi ketika Allah hendak menerapkan hukumnya. Dan Allah juga maha hakim, Allah juga maha bijaksana, mengampuni siapapun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini penting untuk menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan kita bisa belajar bahwa ternyata kita itu dalam beragama tidak hanya urusan bagaimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bagaimana kita bersosial, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita, dan banyak lain. Maka bahkan di Quran itu ada ulama itu Masya Allah
yang menafsirkan ayat-ayat sosial. Nah, itu kemarin yang dibahas sama Ustadz Saifullah itu kan, Saifullah itu tentang karakter manusia. Tentang manusia. Ternyata bekerja itu juga diperintah oleh Allah. Mencari nafkah itu diperintah oleh Allah. Memperhatikan tetangga itu diperintah oleh Allah. Jadi dalam Islam itu komprehensif, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kita memang dianjurkan untuk mengambil peluang-peluang amal yang besar, tapi kita juga tidak boleh meremehkan amalan-amalan yang kecil. Saya mah levelnya tuh ngebangun masjid atau gotong royong nyabut rumput mah tuh bukan level saya. Enggak seperti itu. Masa saya sudah ini juga nyabut rumput juga masih harus sama saya lagi. Saya ini ustadz levelnya ceramah, bukan? Nah itu. Jadi yang besar kita ambil, yang kecil jangan diremehkan. Tentu setiap orang melakukan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan, ya kalau semuanya harus dikerjakan sama satu orang juga kan tidak mungkin, ada pembagiannya masing-masing. Tapi yang dimaksudkan adalah sikap kita yang tidak boleh meremehkan yang kecil. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya, bahwa memang syaitan akan selalu menghalang-halangi kita dari kebaikan dengan cara apapun, dengan melalui pintu manapun, karena yang jelas target iblis itu adalah bagaimana sebanyak-banyaknya mengumpulkan teman nanti di neraka. Karena dia juga tahu ternyata di neraka itu nggak enak, makanya pengen. Tapi karena kesombongannya, maka itulah Pak bahayanya sombong. Karena sombong itu kadang bahkan menolak kebenaran yang kita sendiri sebenarnya tahu dengan kebenaran. Kita menolak kebaikan padahal kita tahu itu baik, tapi karena kita sombong, karena kita merasa besar, sehingga kita menolak kebaikan itu. Jangankan dari anak kecil, dari orang yang lebih tinggi pun kita terkadang sulit untuk menerima. Nah, inspirasi puasa itu kita bawa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan, kan kalau puasa itu mau ngomongin orang kan langsung lagi puasa. Di ujung saya punya cerita. Dulu saya ketemu dengan seseorang, soal berantem teh menyerasa Pak, berantem teh. Pokoknya prinsipnya lu jual gua mau beli. Waktu itu ributnya teh jam berapa? Jam 4:30 sore. Dan ributnya itu sampai fisik. Tapi dia nggak ngebales. Apa katanya? Muntos buka maku saya. Muntos buka. Jadi gimana Mas Ustaz? Orang itu sehobi-hobinya dengan sesuatu yang tidak baik. Ketika dia sadar dan dia takut pahalanya, ibadahnya akan rusak, maka dia bisa menahan diri. Jadi berarti apa? Perusak puasa itu kan kita sudah tahu dari kecil, bahkan yang gak logis sekalipun. Jangan nangis, kalau nangis nanti batal puasanya. Gak jadi tuh nangis tuh, langsung diam. Jadi sesuatu itu harus sering disampaikan. Yang kedua, diciptakan lingkungan. Karena kita dulu dari kecil dibiasakan malu kalau makan di bulan puasa, maka kalaupun kita tidak puasa biasanya makannya di dapur sembunyi. Kalau sekarang itu kebalikannya dari syaitan. Kalau syaitan itu nampak badannya tak nampak kakinya.
Kalau orangnya nggak puasa di bulan Ramadan, nampak kakinya nggak nampak. Nah, itulah kebalikan dari kuntilanak, gondoruo dan lain sebagainya. Allah alam, mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa ambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.